Asal terdaftar di BKN, pasti jadi ASN. Dan di video ini kita bisa memprediksi berapa jumlah maksimal untuk gaji P3K paruh waktu. Ini dia video tentang pembahasan Kemenpan RB nomor 16 tahun 2025 tentang pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja paruh waktu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Tentunya saya berharap baik-baik saja. Kembali lagi di channel Bapak Guru 1988, saluran informasi dan pendidikan bagi kita semua. Seperti yang sudah saya katakan di awal tadi, yang penting terdaftar di BKN dan pasti jadi ASN, serta kita bisa memprediksi berapa jumlah maksimal untuk gaji P3K paruh waktu. Baik, rekan-rekan sekalian, tanpa menunggu berlama-lama, ini dia video pembahasan tentang Kemenpan RB nomor 16 tahun 2025 mengenai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja paruh waktu. Nah, rekan-rekan sekalian, sebelum kita mulai video kali ini, saya berharap rekan-rekan untuk menyaksikan atau tidak men-skip video ini karena ini pembahasan yang cukup menarik ya rekan-rekan sekalian. Jadi takutnya nanti ada salah persepsi tentang pembahasan ini. Video ini saya buat setelah saya melihat dari berbagai sumber, utamanya dari beberapa pembahasan-pembahasan mengenai Kemenpan RB nomor 16 tahun 2025, dan kemudian saya juga membandingkan dan memprediksi ya, bahasanya memprediksi atau memperkirakan berapa sih maksimal gaji yang akan diterima oleh P3K paruh waktu. Oke, rekan-rekan sekalian, kita mulai untuk membahas Kemenpan RB nomor 16 tahun 2025. Seperti yang sudah rekan-rekan lihat di layar di sini, sudah nampak ya bentuk surat Kemenpan RB nomor 16 tahun 2025 tersebut. Jadi kenapa saya berani mengatakan bahwa asal terdaftar di BKN maka akan jadi ASN, itu dasar kegiatannya atau dasar saya mengatakan itu ada di Kemenpan RB nomor 16 tahun 2025 ini, rekan-rekan sekalian. Oke, rekan-rekan sekalian, di sini kita membahas hal-hal yang dianggap perlu, yang penting saja ya. Jadi untuk hal menimbang, mengingat, itu rekan-rekan bisa baca sendiri saja. Nanti link untuk downloadnya akan saya sertakan di deskripsi video. Kita hanya membahas hal yang penting ya, keputusannya. Nah, jadi di sini dari menetapkan sampai poin 30 nanti kita akan bahas. Namun untuk beberapa poin nanti kita percepat saja rekan-rekan sekalian karena sangat banyak sekali ya, ada 30, sehingga tidak memungkinkan untuk kita membahas secara lebih mendetail. Ini hanya informasi awal ya untuk Kemenpan RB nomor 16 tahun 2025 ini. Kenapa saya sebut sebagai awal? Karena dari sini nanti akan lahir berbagai macam kebijakan yang mungkin saja akan berlanjut pada mekanisme perekrutan, kemudian tata cara pekerjaan, kemudian juga penggajian. Tapi untuk kali ini kita coba untuk mengulik Kemenpan RB nomor 16 tahun 2025 ini. Nah, di sini ada menetapkan ya rekan-rekan sekalian. Bisa dibaca, ditetapkan tentang keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja paruh waktu. Jadi yang pertama, P3K paruh waktu adalah pegawai aparatur sipil negara. Nah, jadi dia pasti ASN ya, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja dan diberikan upah sesuai dengan ketersediaan anggaran instansi pemerintah. Sini kita garis bawahi dulu. Nanti ini saya jelaskan lebih lanjut. Nah, jadi P3K itu ASN yang digaji atau diupah dengan ketersediaan anggaran instansi atau pemerintahan, Pemda ya. Kalau dari kementerian seperti kami Kementerian Agama, mungkin dari DIPA kementerian. Yang kedua, dasarnya pengadaan PPK paruh waktu ini dilaksanakan untuk penyelesaian penataan pegawai non-ASN, pemenuhan kebutuhan ASN, kemudian memperjelas status non-ASN, dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Ini bisa
dibaca saja rekan-rekan sekalian ya. Ini sebagai dasar kenapa sih harus ada P3K paruh waktu. Kemudian yang ketiga, yang ketiga ini dia memperjelas siapa saja atau jabatan apa saja yang akan masuk dalam pengadaan PP3K paruh waktu. Di mana di sini ada guru dan tenaga kependidikan, tenaga kesehatan, tenaga teknis, pengelola umum operasional, operator layanan operasional, pengelola layanan operasional, atau penata layanan operasional, rekan-rekan sekalian. Yang keempat, ini sudah tersirat nih. Nanti akan diperjelas di poin-poin selanjutnya. Pengadaan P3K paruh waktu ini dilakukan berdasarkan hasil seleksi ASN tahun 2024. Seperti yang kita tahu, seleksi ASN tahun 2024 ada dua. Ada CPNS ya. CPNS, ada P3K ya. Tahap 1 ya rekan-rekan sekalian. Nah, jadi ini dasarnya nih. Ya. Kemudian yang kelima, pegawai P3K paruh waktu dilaksanakan bagi pegawai non-ASN. Nah, yang terdaftar dalam pangkalan database pegawai non-ASN Badan Kepegawaian Negara BKN dengan ketentuan sebagai berikut. Ini sudah pasti dipastikan ya rekan-rekan sekalian, yang bisa masuk untuk paruh waktu adalah non-ASN yang terdaftar di database pangkalan BKN. Itu dipastikan sudah. Jadi kalau rekan-rekan tidak terdaftar di BKN, jadi mohon maaf, kemungkinan besar tidak masuk untuk paruh waktu. Tapi bagi rekan-rekan yang masuk pendataan di BKN, kemungkinan besar masuk di paruh waktu. Jadi ketentuannya ini penting diperhatikan. Yang A, telah mengikuti seleksi CPNS tahun anggaran 2024 namun tidak lulus. Jadi ini statusnya dia non-ASN ya. Non-ASN kemudian mendaftar sebagai peserta CPNS. Namun pada saat mendaftar dia mengikuti SKD tidak lulus atau SKB dia tidak lulus, maka dia dicanangkan untuk menjadi P3K paruh waktu dengan catatan dia sudah terdaftar di database BKN. Jadi dia non ASN tapi terdaftar di database BKN. Kemudian dia mendaftar CPNS dan tidak lulus, maka dia dicanangkan menjadi paruh waktu. Kenapa demikian? Karena seperti yang kita ketahui rekan-rekan sekalian, bagi CPNS yang tidak lulus itu tidak bisa lagi mendaftar di tahap kedua kalau tidak lulusnya di SKD. Nah, berbeda halnya dengan rekan-rekan yang pada saat mendaftar CPNS tidak lulus di administrasi, baru dia bisa masuk P3K tahap kedua dengan catatan tetap ada datanya di database BKN. Yang B, ini bagi rekan-rekan P3K tahun 2024, utamanya nih yang tahap 1 dulu, yang R3 ya. R3 dan tidak dapat penempatan. Nah, ini pasti juga berdampak dengan rekan-rekan P3K di tahap kedua yang statusnya nanti sama R3 ya. Jadi dia tidak lulus, dia lulus tapi tidak punya penempatan. Nah, maka dia akan mengisi lowongan kebutuhan. Jadi secara garis besar bagi yang tidak lulus CPNS maupun tidak lulus P3K, dia akan jadi paruh waktu. Nah, ini jelas di sini ya, rekan-rekan ya. Jadi ingat, jika dia tidak lulus CPNS tapi terdaftar di BKN, dia jadi paruh waktu. Dia lulus P3K tapi tidak punya penempatan dengan status R3, dia juga jadi paruh waktu. Nah, sampai di sini aman ya rekan-rekan sekalian ya. Keenam, status kepegawaian P3K paruh waktu ditetapkan sebagai pegawai pada instansi pemerintah dan diberikan nomor induk. Nah, jadi dia juga punya NIP rekan-rekan sekalian. Jadi dia juga punya NIP. Jadi jangan takut rekan-rekan sekalian, dia bagi rekan-rekan yang masuk P3K paruh waktu akan mendapatkan NIP juga. Untuk poin ketujuh ini agak panjang ya rekan-rekan sekalian. Ini tahapan ya. Tahapannya ini saya ringkaskan saja nih. Jadi nanti PPK masing-masing instansi, kalau di Kementerian Agama mungkin kepala kantor wilayah atau kepala kantor Kementerian Agama Kabupaten mengusulkan rincian P3K paruh waktu kepada Menpan RB. Nah, kemudian
P3K yang disortir atau yang didata adalah P3K yang sesuai dengan diktum ke-5. Yang 2 ini tadi rekan-rekan. Kemudian rincian tadi diusulkan ya oleh PPK masing-masing instansi itu ke Menteri Menpan RB dengan catatan diwajibkan. Nah, jadi para PPK ini diwajibkan mengusulkan ke Menteri Kemenpan RB tentang orang-orang yang akan nantinya dimasukkan atau dijadikan P3K paruh waktu. Jadi wajib ya rekan-rekan sekalian, wajib nih. Nah, kemudian nanti Kemenpan RB akan menetapkan rincian kebutuhan P3K paruh waktu. Nah, setelah itu rinciannya akan menerangkan kebutuhan jumlah, jenis jabatan, kualifikasi pendidikan, dan unit penempatan. Nah, setelah diumumkan tadi, maka langsung para PPK, pimpinan instansi tadi mengusulkan NIP-nya. Paling lama setelah pengumuman itu 7 hari kerja. Nah, setelah mendapatkan rincian P3K paruh waktu dari Kemenpan RB. Nah, setelah mereka mengusulkan NIP, maka Kepala BKN menetapkan NIP P3K paruh waktu. Setelah terbit NIP, ya, rekan-rekan sekalian, itu harus diterima oleh masing-masing kepala instansi paling lama 7 hari kerja sejak disampaikan. Jadi NIP tadi diusulkan 7 hari, kemudian ditetapkan. Setelah ditetapkan turun lagi ke instansi masing-masing itu selama 7 hari kerja. Dan yang terakhir, yang mengangkat nanti adalah kepala instansi masing-masing, ya. Jadi mereka mengangkat dan menetapkan P3K paruh waktu dengan ketentuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sampai di sini aman ya, rekan-rekan ya. Baik, kita lanjutkan. Nah, ini syarat dan ketentuan berlaku bagi rekan-rekan yang pasti jadi ASN. Nah, maksudnya pasti jadi ASN itu yang penting terdaftar kecuali dengan 3 alasan ini. Yang pertama, dia mengundurkan diri. Kemudian dia tidak mengunggah dokumen, ya. Dan yang terakhir, dia meninggal dunia, maka tidak bisa menjadi ASN paruh waktu. Maka PPK akan membatalkan proses pengangkatan yang bersangkutan. Jadi jangan mengundurkan diri atau tidak melengkapi berkas. Kalau meninggal dunia ini sudah tidak bisa kita hindari lagi ya rekan-rekan sekalian. Yang 2 ini sayang ya, kalau sudah mengabdi lama kemudian ada kesempatan, lebih baik diambil ya. Kemudian yang ke-9 ini juga perlu diketahui saja ya rekan-rekan. PPK dapat memberikan kuasa untuk mengangkat P3K paruh waktu sebagaimana dimaksud dalam diktum ke-7 huruf H kepada pejabat yang ditunjuk di lingkungannya untuk menetapkan pengangkatan P3K paruh waktu. Yang ke-10, pejabat yang ditunjuk sebagaimana maksud diktum ke-9 adalah pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi kesekretariatan untuk instansi pusat. Nah, jadi PPK masing-masing instansi bisa menunjuk atau memberikan kuasa kepada pejabat untuk memberikan SK ya untuk P3K paruh waktu. Dengan catatan pejabat tersebut adalah pimpinan tinggi madya yang membidangi kesekretariatan untuk instansi pusat. Ini biarkan saja para pemangku kebijakan yang akan berkolaborasi dan menentukan. Oke, ke-11 ya. P3K paruh waktu yang telah diangkat dan ditetapkan berdasarkan keputusan sebagaimana dimaksud dalam diktum 7 huruf H melaksanakan tugas jabatan berdasarkan perjanjian kerja. Nah, jadi nanti dapat SK nih. Kemudian apa sih pekerjaannya? Nah, yang pertama, perjanjian kerja sebagaimana dimaksud dalam diktum ke-11 itu nantinya akan memuat nama jabatan, ekspektasi kinerja, unit kerja penempatan, skema kerja, perjanjian kerja atau masa perjanjian kerja, hak dewan kewajiban serta sanksi. Ini maksudnya tadi bukan kerjaan ya, tapi muatan SK yang nanti akan rekan-rekan terima. Oke, mohon maaf tadi saya salah ya. Jadi nanti di dalam SK rekan-rekan akan ada hal-hal di sini. Oke ya, rekan-rekan, sampai di sini paham dulu ya, rekan-rekan ya. Oke, lanjut yang poin ke-13 ya rekan-rekan sekalian. Nah, di sini juga ada sedikit perbedaan ya dengan rekan-rekan P3K yang
full time atau penuh waktu, di mana P3K paruh waktu ini ternyata SK-nya akan selalu diperbaharui setiap 1 tahun ya, rekan-rekan sekalian. Jadi dia akan diperbaharui setiap 1 tahun. Jadi bukan 5 tahun ya, tapi 1 tahun. Nah, seperti yang kita lihat tadi, rekan-rekan, karena dia SK-nya per 1 tahun, maka PPK itu akan menetapkan jangka waktu bekerja dan jam kerja P3K paruh waktu sesuai dengan arahan atau sesuai dengan kabar yang sentar beredar. P3K paruh waktu itu jam kerjanya tidak sama dengan P3K penuh waktu atau PNS ya, rekan-rekan sekalian. Jadi kita lihat saja nanti peraturannya seperti apa. Kemudian poin ke-15, ini keputusan pengangkatan sebagaimana dimaksud dalam diktum ke-7 huruf H dijadikan sedasar dimulainya masa perjanjian kerja P3K paruh waktu dengan instansi pemerintah. Jadi nanti setelah rekan-rekan menerima SK, nah di situ kan ada biasanya yang namanya TMT ya, rekan-rekan sekalian. Kalau menurut P3K penuh waktu, dia akan menerima SPMT. Kita kurang tahu apakah nanti P3K paruh waktu juga akan menerima SPMT, rekan-rekan sekalian. Nah, jika sudah menerima SK, maka dia akan mulai bekerja ya, sesuai dengan TMT pada SK tersebut. Nah, kemudian yang ke-16, ternyata P3K paruh waktu juga harus menyusun SKP ya. Jadi harus menyusun SKP juga nih rekan-rekan paruh waktu nih. Nah, kemudian evaluasi kerjanya triwulan serta tahunan ya. Jadi SKP-nya nanti triwulan dan tahunan. Jadi dia akan dievaluasi per triwulan dan per tahunan, dilakukan berdasarkan capaian kinerja organisasi. Kemudian ke-18, hasil evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud pada diktum ke-17 digunakan sebagai pertimbangan perpanjangan perjanjian kerja dan pengangkatan menjadi P3K. Nah, rekan-rekan, di sini ada kesempatan ya. Jadi rekan-rekan berlomba-lomba nih memberikan yang terbaik sesudah nanti diangkat menjadi P3K paruh waktu. Nanti berdasarkan hasil evaluasi kinerja, ada kemungkinan rekan-rekan akan dijadikan P3K penuh waktu. Jadi perbanyak perbanyak kegiatan, kemudian perbanyak ikut-ikut pelatihan yang tentunya menunjang dalam aktivitas pekerjaan rekan-rekan sekalian. Ke-19, P3K paruh waktu diberikan upah paling sedikit sesuai dengan besaran yang diterima saat menjadi pegawai non-ASN atau sesuai dengan upah minimum yang berlaku di suatu wilayah. Nah, jadi nanti gajinya bisa sama dengan pada saat non-ASN atau sesuai dengan upah minimum yang berlaku di suatu wilayah. Nah, ini yang menarik nih rekan-rekan yang kita tunggu-tunggu. Nah, di sini saya bisa memprediksi ini hanya prediksi ya rekan-rekan sekalian, bukan pasti ya, berapa upah maksimum yang bisa didapat oleh P3K paruh waktu apabila dia mengikuti SBM ya, atau standar biaya masukan, yang mana ini tertuang pada ini rekan-rekan. Kita lihat dasarnya, yakni Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2024 tentang SBM, Standar Biaya Masukan untuk Tahun Anggaran 2025. Yang bisa saya temukan di sini adalah rekan-rekan teknis ya, biasanya pramubakti nih, rekan-rekan. Ini sekedar gambaran saja ya rekan-rekan sekalian, bukan bukan kepastian, tapi gambaran saja. Nah, di sini ada yang namanya SBM. Ini SBM untuk rekan-rekan yang teknis ya, satpam, pengemudi, petugas kebersihan atau pramubakti. Untuk Provinsi Aceh misalkan ya, satuannya orang bulan, ini maksimal satpam dan pengemudi mendapatkan gaji 4.133.000. Ini maksimal ya rekan-rekan sekalian. Tapi dia tergantung dari ketersediaan anggaran di masing-masing instansi pemerintah, atau bisa juga seperti ketetapan tadi sesuai dengan yang dia terima pada saat menjadi non-ASN. Nah,
ini bisa rekan-rekan lihat. Jadi silahkan nanti di download, nanti linknya juga saya sematkan di deskripsi video ini. Di sini lengkap ya rekan-rekan sekalian, masing-masing provinsi. Nah, kalau saya yang berada di Kalimantan Selatan, untuk petugas kebersihan dan pramubakti Kalimantan Selatan 3.549.000. Ini maksimal ya. Kemudian untuk pengemudi dan satpam 3.904.000 maksimal rekan-rekan sekalian. Berarti boleh diturunkan ya rekan-rekan sekalian, minimal tergantung dari anggaran yang ada pada masing-masing instansi. Jadi untuk prediksi ini bisa rekan-rekan lihat nanti di Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39 Tahun 2024 untuk SBM tahun anggaran 2025. Nanti saya sematkan linknya di deskripsi di bawah. Oke, kita lanjut ya rekan-rekan ya. Yang poin ke-20, sumber pendanaan untuk upah sebagaimana dimaksud pada diktum ke-19 dapat berasal dari selain belanja pegawai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, jadi yang unik di sini rekan-rekan sekalian, ternyata P3K paruh waktu itu bisa mengambil belanja atau upah tidak hanya dari belanja pegawai. Jadi dalam DIPA itu rekan-rekan ada yang namanya 51 ya, akun 51. Akun 51 itu dia berfokus pada belanja pegawai seperti PNS dan P3K penuh waktu. Nah, ada juga akun 52. 52 ini belanja barang. Tapi di 52 ini rekan-rekan ada yang namanya upah untuk belanja barang pembayaran honorarium atau profesi. Dia berakun 521115 kalau tidak salah. Nah, kemungkinan bisa diambil dari situ untuk dananya. Saya tidak bisa men-spill di sini ya karena terlalu rumit kalau dijelaskan di aplikasi Sakti. Intinya untuk penggajian kami para ASN, PNS dan P3K penuh waktu, dia memakai akun pada DIPA Kementerian itu 51. Nah, sementara untuk rekan-rekan PPNPN di tempat kami dia memakai akun 52 ya, 52. Dan untuk guru non ASN dia juga memakai 52 rekan-rekan sekalian. Nah, jadi kemungkinan bisa nanti untuk upah ini diambil dari akun belanja barang tersebut rekan-rekan sekalian. Oke ya. Ke-21, P3K paruh waktu mendapatkan upah dan fasilitas lain sesuai ketentuan peraturan undang-undang. Nah, kemungkinan juga nanti rekan-rekan akan mendapatkan tunjangan ini kayaknya rekan-rekan. Ya, karena ASN. Nah, kalau yang ke-22 silahkan dibaca sendiri, ini lumayan panjang ya. Ini sama ya kewajiban kita A sampai D, bisa dibaca sendiri. Intinya patuh pada Pancasila, undang-undang, kemudian tidak mendukung salah satu calon kalau lagi pemilu, kemudian dia mentaati kode etik ASN dan lain sebagainya. Ke-20 juga terkait masalah disiplin ya rekan-rekan. Jadi ini sekedar diketahui saja. Kemudian ke-24, nah ini tentang pemberhentian P3K paruh waktu. Dia diberhentikan jika diangkat jadi P3K atau CPNS, mengundurkan diri, meninggal dunia, melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan undang-undang ya rekan-rekan. Kemudian mencapai batas usia pensiun. Kalaunya TNS 58 tahun ya kalau tidak salah ya. Kalaunya guru 60 kalau tidak salah. Nah, kemudian terdapat perampingan organisasi atau kebijakan pemerintah, ya semoga saja tidak terjadi ya, ini nanti berdampak juga kayaknya dengan P3K penuh waktu. Kemudian tidak cakap, kemudian tidak berkinerja, pelanggaran disiplin, dipidana, atau menjadi anggota partai politik, ini akan diberhentikan sebagai P3K paruh waktu ya. Nah, ini penting rekan-rekan, poin ke-25 kita tidak bisa mengajukan pindah instansi untuk P3K paruh waktu. Jika kita mengajukan pindah, maka dinyatakan mengundurkan diri rekan-rekan. Nah, jadi ingat jangan ngusul-ngusul pindah nih. Nanti dinyatakan mengundurkan diri. Oke.
Ke-24, dalam hal terjadi perubahan organisasi pemerintah, P3K paruh waktu yang berkompetensinya masih dibutuhkan dan perjanjian kerja yang bersangkutan belum berakhir, maka akan dipindahkan dari unit yang membutuhkan sesuai dengan kompetensinya. Jadi bagi rekan-rekan yang nanti kena perampingan ya di organisasi, tapi ternyata masih dibutuhkan nih tenaganya, maka dia akan dipindahkan ke unit lain yang membutuhkan kompetensinya sesuai dengan ketentuan. Ke-27, pengangkatan P3K paruh waktu hanya dilakukan untuk penataan pegawai non-ASN melalui pengadaan ASN tahun 2024. Nah, jadi di luar dari itu tidak bisa. Oke ya. 28, PPK dapat mengusulkan pengangkatan P3K paruh waktu menjadi PPK berdasarkan pertimbangan ketersediaan anggaran dan hasil penilaian evaluasi kinerja. Nah, jadi ada kesempatan nih rekan-rekan yang paruh waktu menjadi P3K penuh waktu. Jika ada anggaran yang tersedia di pemerintahan atau satuan kerja dan hasil evaluasi rekan-rekan sekalian baik ya, SKP ya. Nah, untuk hasil SKP yang maksimal ya kita harus bekerja dengan sangat baik. Oke ya. Oke, ini tahapannya bisa dibaca sendiri rekan-rekan. Ini cukup panjang ya. Ini saja sudah hampir 30 menit ini. Nah, ini terakhir rekan-rekan. Oke, nah sudah bertanda tangan dan berstempel. Nah, jadi rekan-rekan sekalian, Kemenpan RB nomor 16 tahun 2025 ini merupakan kabar gembira bagi kita semua. Utamanya bagi rekan-rekan yang sudah terdata di BKN, database BKN, tapi tidak lulus CPNS, atau rekan-rekan P3K tahap 1 yang tidak dapat penempatan, dan juga rekan-rekan P3K tahap 2 yang nanti berstatus R3 ya, tidak ada penempatan. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan rekan-rekan sekalian, cukup panjang ya. Jadi kalau nanti ada yang ingin didiskusikan bisa dilempar di kolom komentar. Terima kasih sudah mengklik video ini. Salah hilap mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.